Saya mengingatkan, jangan sampai kita meleset dari tujuan Bapa Surgawi. Hidupnya orang Kristen ketika dipanggil Tuhan, selamat lahir baru harus mempunyai satu tujuan. Tidak saja duduk di kursi, jadi jemaat, ke komsel, tapi gerambiang tujuannya enggak begitu jelas. Saudara, jadi Tuhan memanggil kita sebagai hidup yang bertujuan. Ya, hidup yang mempunyai sasaran. Itu yang Tuhan inginkan. The call to serve. Nah, untuk semester ini, semester yang pertama, ini adalah the call to serve. Dan subtemanya adalah hari ini kita akan berbicara tentang pemuritan. Ya. Nah, ada dua hal panggilan yang mendasar dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah menginjil, penginjilan. Harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ya. Habis itu terus pemuritan. Dua ini nggak bisa dipisahkan. Dan itu harus terjadi di dalam hidup kita. Pertama kali Tuhan Yesus ketemu dengan orang, dengan ke-12 muridnya, dengan siapa saja, selalu bicara, mari ikut aku. Kamu akan kujadikan apa? Pengusaha? Penjala manusia, usaha, pejabat, pengusaha, guru, itu profesi. Itu sarana yang Tuhan berikan untuk mencapai tujuan. Itu bukan tujuan. Uang bukan tujuan, rumah bukan tujuan, jabatan bukan tujuan. Itu sarana yang Tuhan berikan untuk kita mencapai tujuan. Nah, kalau sampai anak Tuhan membabi buta cari uang, kelebur habis-habisan, sampai nggak ada waktu komsel, nggak ada waktu dididik, di training, diperlengkapi Tuhan untuk tujuan yang kekal, saudara salah sasaran. Dan biasanya betapa suksesnya orang hidup, betapa banyaknya harta yang dia miliki, deposito yang dia punyai, rumah tercecer di mana-mana di luar negeri, tapi dia tidak punya tujuan, hidup ini akan hampa, kosong. Itu sebabnya banyak di antara mereka yang bunuh diri, stres, depresi. Akhirnya ada yang menembakkan dirinya sendiri, ada yang sampai di tempat rehab. Karena yang dikejar salah, yang dikejar sarana, bukan tujuannya Bapa Surgawi. Nah, Tuhan memanggil kita, mari ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini yang pertama ini harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup itu artinya sehari-hari gitu loh, saudaraku. Dan ini kita harus latih, memohon, meminta kepada Tuhan agar panggilan menjadi penjala manusia itu ada senantiasa di dalam hidup kita. Nah sekarang ini, saudaraku, ketika saya itu kemana-mana, kayaknya udah otomatis gitu loh. Oh ini perlu keselamatan. Kalau dia enggak kenal Tuhan. Entah Hindu, entah Islam, entah Buddha, entah kejawen, entah kepercayaan apa saja. Saya pasti di situ. Di kereta, di bis, dengan orang bule, orang Malaysia, orang Hongkong, siapa saja ketemu di dalam negeri, di luar negeri. Naik perahu, naik kapal, layar, naik kereta api. Saya mempunyai kecenderungan begitu. Ya, tukang dokar, penjual degan, tukang cukur. Jadi ini kayak semacam panggilan, gaya hidup. Nah anak Tuhan juga harus begitu. Sebab kita ini hidup di dunia yang gelap dan penginjilan sangat kurang sekali. Karena kita memang pengen cari aman. Saudara, karena penginjilan ini pasti ada pertentangan. Ada kekhawatiran, dibenci, bahkan ada yang disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh. Nah kita kan punya hikmat, Tuhan akan memberikan saudara dan saya hikmat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dunia sekarang ini ada kurang lebih 8 miliar penduduk manusia. Dan kurang lebih yang tidak mengenali 2 miliar. Di Indonesia yang belum mengenal Kristus, ada kurang lebih dari suku-suku yang ada di 127 suku yang belum terjamah Injil. Mungkin mereka mendengar selentingan-selentingan, tapi mereka juga sangat jarang. Tidak ada orang yang secara pribadi memperkenalkan kepada mereka. Di Ngawi ini penduduknya sekitar 1 juta. Kekristenan hanya 0,7. Saudara. Dan betapa jaraknya. Dan orang yang menuju kebinasaan itu sangat padat dan banyak sekali. Saudara dan saya melatih diri, dipanggil Tuhan untuk sebuah tujuan. Ya, memberitakan Injil. Tapi ini sudah saya banyak bahas biasanya. Sekarang kita akan mengarah yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi di dalam Matius pasal yang 4 ayat yang ke-19 ketika dia bertemu dengan 12 muridnya,
Mari ikut aku, akan kujadikan penjala manusia. Sekarang pemuritan kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Tolong ditayangkan Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Putra, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita membaca ini saudaraku sampai nanti ayat 20 ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka waktu ketemu sama Tuhan Yesus jadi penjala manusia. Setelah Tuhan Yesus mau mi'raj, mau naik ke surga, pesan lagi. Tapi pesannya beda. Pergi, jadikan, apa saudaraku? Segala bangsa, segala manusia, tetangga, handetolan, keluarga menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, ayat 20, untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus di sini ini, saudara, mengatakan pergilah jadikan segala bangsa muridku itu kepada muridnya. Kepada muridnya supaya dia memuridkan orang lain. Ini namanya memuridkan. Itu sebabnya di program setahun gereja kita ini adalah program pemuritan one on one. Ya, pemuritan satu orang dengan satu orang. Ya kalau dulu-dulu fokus ke penginjilan dan kalau toh pemuritan sifatnya umum ya. Kalau ada seseorang yang membutuhkan baru kita tolong secara detail tapi harus itu keluar lagi, kita menolong yang lain lagi. Sehingga ada juga beberapa yang tidak tuntas. Pemuritan ini sangat amat penting sekali saudaraku. Karena ini nanti akan mengubah karakter. Karakter seseorang itu kalau hanya ke gereja saja atau ke komsel saja nggak bisa dirubah. Harus ada seseorang yang menuntun, mentraining, membekali, mendoakan, mendatangi untuk supaya dia bertumbuh dalam Tuhan. Nah setelah seseorang itu percaya kepada Yesus, itu seperti bayi, ya tidak bisa dilepas. Wis ono ya wis percaya Tuhan Yesus, bukannya gereja iki lho ya komselnya ini dilepas. Saudara nggak bisa, seperti bayi begitu lahir, dia harus dirawat dengan intensif, secara intens hampir setiap hari. Ya sampai dia bertumbuh besar. Itu sebabnya pemuritan ini sebuah proses yang kompleks dan rumit. Karena ini menyangkut karakter, sifat dalam hati manusia untuk dicocokkan di surga. Nah di surga itu tidak hanya jutaan tahun, tidak hanya miliaran, triliunan tahun, tapi selama-lamanya abadi. Dan itu yang kesana, itu bukan tubuh saudara, bukan harta benda saudara. Tetapi karakter yang diubahkan, diproses untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini menggalang, menyanangkan sebuah pemuritan dari orang yang gak bisa berdoa, bisa berdoa. Dari orang yang malu berdoa di tempat umum, di pasar, di restoran, ini gak gampang loh saudaraku. Ya. Gak gampang loh orang berdoa di tempat umum ini. Banyak anak-anak Tuhan yang sikat gitu aja. Karena lingak-lingu, lihat-lihat kanan kiri. Aduh izin ya aku doa di sini. Nah orang seperti ini harus dididik bagaimana supaya dia bisa berdoa di mana saja. Saudaraku. Nah orang yang merokok misalnya. Ini sulit juga. Ada beberapa orang yang rokoknya itu habis-habisan. Ada yang 5 pak, ada yang 3 pak. Itu sulit. Dan kita maklum memang saudaraku. Nah harus ada seseorang yang memuridkan orang itu sampai dia lepas rokoknya. Mungkin bisa saja 6 bulan, 7 bulan. Ada yang bertahun-tahun baru lepas. Nah betapa rumitnya, kompleksnya karakter manusia akan dirubah. Tapi itu menghasilkan sebuah transformasi hidup manusia yang akan dibawa terus untuk kekal selama-lamanya. Saudara mendengar khotbah ini secara permukaan saja. Kalau pemuritan itu lebih dalam lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu memuridkan 12 murid. Itu macam-macam saudara. Petrus misalnya, Yakobus, Andreas, Yohanes. Itu tukang cari ikan. Hidupnya dengan ikan, dengan pasar, dengan pantai, dengan perahu, dengan laut. Bagaimana orang seperti ini bisa mengenal kehendak Tuhan? Menginjili dan memuridkan. Itu harus digodok, dimuridkan.
Tidak gemen-gemen Tuhan memuridkannya sampai 3,5 tahun. Kadang-kadang tidur bersama dengan Tuhan. Pergi berhari-hari. Melihat Tuhan membuat mujizat, mengusir setan, mengadakan mujizat bagaimana roti itu bisa dimakan, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bagaimana cara berdoa, iman membangkitkan orang mati. Itu ditunjukkan semuanya saudaraku. Dan kesulitan-kesulitannya di dalam pemuritan. Akhirnya mereka keluar hampir kecuali Yudas ya. Menjadi pemenang-pemenang. Mereka tahan uji, tahan dianiaya. Ada yang dipenggal, ada yang diseret dengan kuda, disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dipanah, ada yang dipenggal kepalanya, macam-macam. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh karena dimuridkan. Jadi gereja ini gak boleh jadi anak-anak Tuhan yang cengeng, gampang mutung, gampang pedotan. Kalau seperti itu, ya ini memang harus didampingi. Itu sebabnya tahun ini kita ini akan memuridkan, kita juga harus siap dimuridkan, dan kita bukan juga saling memuridkan satu dengan yang lain. Supaya karakter kita ini bertumbuh. Orang yang biasa melanggar lalu lintas merah ya, atau strip, atau dilarang parkir, itu mestinya kalau sudah kebiasaan, karena orang Indonesia memang begitu, pokoknya yang penting gak ada polisi. Nah ini bagaimana mengubah kebiasaan seperti ini? Harus didampingi seseorang. Sampai ini peraturan lalu lintas ini dia dilanggar kurang lebih 50%. Begitu dimuridkan jadi 60% dia taatnya. Jadi 70%, 90%. Jadi terus meningkat kehidupan seperti ini. Seperti tadi merokok juga begitu. Belum bisa total dari 5 menjadi 3 menjadi 1. Akhirnya sehari hanya 1 biji saja. Akhirnya dia bisa hilang. Karena ada yang mendampingi. Ini susah saudaraku. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang sampai murtad? Kenapa sampai orang gagal dalam hidup kekristenan? Karena tidak ada yang mendampingi dan memuridkan. Memang butuh waktu, butuh tenaga. Kadang-kadang keluar dari uang kita. Bagaimana mendampingi orang yang susah? Yang kebiasaannya utang. Ada yang utang bank detail itu 15 bank detail. Sampai setiap hari ya didetili terus menjadi bank detail. Apa kita tidak kasihan? Siapa sih ngasihani? Ya kita anak Tuhan saling mengasihi. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Halo? LCD? Oke, salah satu aja yang membaca siapa ya? Dedi, bacakan berdiri terus. Oh sudah. Oke, kita baca ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun dalam pengajaran apa saudara? Rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul, pengajaran tubuh Kristus. Pengajaran penginjilan, pengajaran dididik, ditraining, dimuridkan dan dibekali. Itu sehingga mereka tangguh. Tidak ada traktat, tidak ada gereja, tidak ada Alkitab, tidak ada alat musik, tidak ada komputer, tidak ada jet, tidak ada mobil, saudaraku. Tapi mereka bertumbuh dan berkembang karena hati mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Nah sekarang ini kebanyakan ya memang kita juga memberikan motivasi untuk berkat, hidup berkemenangan. Tetapi yang menjadi proses hidup seperti yang menjadi dasar yang sejati ini jarang tersentuh. Karena memang agak sulit, saudaraku. Membutuhkan waktu. Waktu yang lalu itu Pak Munyen ya, suaminya Bu Darmini ini. Bertobat tahun 2011. Suaminya ngomong sama saya, istrinya 23. Setelah cek sama Budar ini, apa betul? Yang saya lihat ini Pak Bambang di sana, anaknya sekian. Tapi kalau 23, ya nggak ngerti, nggak tahu mulai. Terus dia juga kedukun, dia judi, hidupnya hamburadul. Nah orang seperti ini
piye caranya menjadi orang kudus, orang suci yang melayani Tuhan kalau tidak ada yang mendampingi. Hamba Tuhan full timer itu sekedarnya saja. Kadang-kadang dia yang karena dia itu mengejar, mencari, memang lebih cepat lagi. Tapi memang perlu. Nah waktu itu untung dia itu sangat semangat mengiring Tuhan. Kelahiran barunya luar biasa. Ditinggal kabeh. 23. Karek budar dhewe iki sing cantik dhewe iki. Sekarang udah almarhum. Nah ketika lahir baru, waduh. Itu sampai doa pagi di sini nih digonceng nih budar ini. Tiap pagi loh. Dia di Komsel, itu Komsel 3, didatangi semua. Wah dia dapat, gak ada yang memuridkan, mencari sendiri. Supaya dia dapat asupan rohani yang kuat. Komsel di Geneng, Komsel di Kerten, Komsel di Paron. Minggu ibadah, doa pagi jam 5 waktu ini kono ditekani. Dia menginjili Pak Muknyen, Pak Muon, Pak Wi, terus beberapa orang lagi diinjili. Waduh semangatnya luar biasa. Saya hidupnya pendek. Tahun 2014 meninggal karena kecelakaan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, itu sangat bersyukur melihat orang seperti ini. Sebetulnya gini saudaraku, tidak ada hadiah yang pernah diberikan jemaat kepada hamba Tuhan. Saudaraku, yang begitu berharganya bukan pemberian rumah, mobil, atau fasilitas-fasilitas. Tapi pemberian yang terbesar yang pernah diberikan jemaat kepada hamba Tuhan adalah hati yang dengan rela disiapkan untuk dididik dan dimuridkan. Sehingga nanti dia itu siap di surga. Saudaraku, karakter itu disiapkan di surga itu karena itu selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan kadang-kadang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kadang-kadang kegagalan, kadang-kadang rumahnya terbakar, ada yang kecelakaan dan sebagainya. Dan mengalami proses-proses itu untuk kebaikan. Supaya kita ini boleh berharap kepada Tuhan dan nyantol iman kita kepada Tuhan. Rom 8 ayat 28. Di situ dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa saudaraku? Bagi dia yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan kasih kemurahan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu proses pemuritan itu juga begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti kalau ada pemuritan, saudara dimuridkan, tahu-tahu kok dihubungi seseorang sering-sering itu, ya sudah, berarti saudara dimuridkan oleh orang itu, ditelepon, didatangi atau diarahkan dan sebagainya, membangun persahabatan dan seterusnya itu menjadi sasaran kita ke depan. Bagaimana orang yang nggak bisa mengampuni karena suaminya selingkuh, atau karena dia uangnya ditipu orang dan tidak hanya puluhan sampai ratusan juta. Bagaimana dia bisa melepaskan pengampunan? Gak iso dewe saudara. Itu kepahitan, kekecewaan akan membuat dia frustasi, satu-satunya uang dan dia akan stres, tertekan. Bagaimana menghadapi kekasih orang yang dicintai entah suami, istri, atau bapak, ibu, om, tante, atau anak yang terdekat itu meninggal. Gak gampang saudara. Gak gampang. Nah itu sebabnya butuh partner. Supaya satu dengan yang lain ini bisa saling menguatkan. Atau bisa kita mengasih dia penghiburan, kekuatan dari saat ke saat. Sehingga orang itu terbimbing sampai melewati masa krisis ketika ditinggal oleh suaminya. Misalnya. Yang balik lagi ke Butar, ditinggal Pak Muknyen tadi. Ditinggali utang sampai 2,5 M. Tanahnya, bangunannya dilelang. Langsung laporan ke sini. Bambang, sudah dilelang ini. Kita doa Pak Bambang supaya jangan dilelang ya. Oke, ya isane ya ndongakne tok gini. Sama mengarahkan saudaraku. Akhirnya saya sering kontak-kontak. Saya juga nyuruh Pak Warno ke sana ke rumahnya. Didoakan rumahnya besar sekali saudaraku. Isinya kosong dan kalau terjual dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya nggak terjual-jual. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai berapa tahun Budar? 2022 sampai terbelinya tanah sampai kapan? 2002 sampai 22, berarti 20 tahun ya. Gak laku-laku loh saudaraku.
Akhirnya dia bisa jualan sedikit-sedikit, jualannya berkembang pelan-pelan, akhirnya lebih banyak paku, semen dan cat-cat. Akhirnya lama-lama saya terakhir ke sana itu gudangnya sekian besar, wis bek. Ya, akhirnya terbeli, dan akhirnya sekarang menjadi miliknya dia. Nah kalau begini nih kita acuh tak acuh, itu urusannya dia imannya dengan Tuhan ya, atau urusan PKS-nya dan sebagainya. Saudaraku, maka tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berkembang. Jadi semua ini bisa berubah. Rumah bisa menjadi rusak, mobil bisa menjadi berkarat, dan tabungan kita bisa naik dan turun. Tetapi yang namanya karakter yang kita sadang di dalam hidup kita ini, itu langgeng, abadi. Kita bawa nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan. Prosesnya ya di sini Bapak Ibu Saudara. Mari kita memperhatikan satu dengan yang lain dengan cara itu sebabnya penting sekali saudara berkomsel ya. Di komsel itu saudara akan mempunyai teman-teman yang dekat sehingga ada yang memperhatikan ya. Ada yang menelpon, ada yang mengunjungi. Sebab kalau saudara nggak berkomsel, hanya ibadah minggu ini, saudara nggak bisa berkembang, nggak mungkin. Pemuritan, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tahan ketika dianiaya, tahan ketika badai kehidupan menerpa ekonomi seseorang, hanya bisa bertahan kalau orang itu menjadi murid dan dia dimuridkan. Nah itu sebabnya setan ini sangat khawatir loh ya, kalau jemaat ini menjadi murid-murid yang tangguh, saudaraku. Bisa mengusir setan sendiri. Gak gampang kita ngelawan setan, harus dididik, harus diarahkan ya. Ada jemaat di sini yang dididik Pak Warno yang namanya Pak Didik sama Lili itu tiap-tiap saat dikirimi santet oleh orang tuanya. Karena mereka telah menjadi Kristen gitu, saudaraku. Kadang-kadang setan datang di rumahnya, nah saya juga mendoakan usir setannya di sana, setannya keluar terus ganti pindah ke tempatnya yang lain. Nah itu terus-menerus bertubi-tubi. Akhirnya saya mengarahkan, termasuk Pak Warno juga mengarahkan, kamu sekarang gak bisa berharap kepada kami terus-menerus, gak bisa. Kamu harus belajar memerangi sendiri. Termasuk anakmu harus belajar bagaimana memerangi setan kalau setan itu datang. Akhirnya mereka belajar. Dan kalau setan datang, yang kerucuk-kerucuk ya diusir ya minggat. Tapi sing pangkatnya rada dhuwur, kadang-kadang datang ketemu Pak Warno ya. Pernah itu datang, tapi yang sering didatangi Pak Warno itu ya tempur bareng-bareng. Ada yang pelepasannya sampai 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang cukup lama. Karena setannya memang setan dablek ya. Setan pantang menyerah ya, saudaraku. Tapi kita juga harus pantang menyerah. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang namanya pemuritan ini sangat penting. Nah orang kayak Matius, muridnya Tuhan Yesus yang, tadi kan Matius, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas yang hari-harinya di pantai, itu sekarang ada yang namanya Matius hari-harinya nyekel duit. Karena dia pemungut cukai, nyekel duit, ngarakni duit, memperbesar markup duit. Hidupnya duit, dia kenal orangnya kaya dan ya hidupnya duit-duit. Itu bagaimana sih bisa ditempa, dididik supaya menjadi pikiran surgawi ada di dalam dia. Ya dimuridkan. Akhirnya kalau tidak salah dia mati di Mesir, Matius itu. Mungkin seingat saya di penggal kepalanya. Jadi beberapa murid Tuhan itu matinya tersebar kemana-mana. Dan mereka tidak pernah melepas Yesus Kristus. Jadi bagaimana saudara menghadapi santet, kedukunan, ekonomi yang amblak. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya pendamping pemuritan. Itu sebabnya yang rajin di komsel, saudara kalau juga rajin bertanya. Kalau bisa saudara meminta saya di mentoring. Ya, diawasi, didampingi. Sehingga saudara menang. Bagaimana kalau yang muda ini ketemu pacar. Bagaimana cara menangani imoralitas LGBT. Mungkin dia ada kesulitan dengan penyimpangan seks. Ya, di beberapa jemaat di sini juga mengalami kesulitan ya karena dia laki-laki tapi kok mempunyai watak yang feminim gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini gak gampang saudaraku. Perlu pemuritan yang intensif sampai benar-benar dia ini
mentas dari ikatan-ikatan seperti itu. Dan kalau Tuhan tidak putus asa dengan Petrus, dengan Yakobus, walaupun nyangkali 3 kali, murid-murid meninggalkan Tuhan ketika dia ditangkap. Saudara, Tuhan tidak frustasi. Tetap didikannya, tegurannya, kedekatannya dengan murid-murid sampai Tuhan Yesus diangkat dan mentas, akhirnya urapan Roh Kudus turun ke atas mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat kuat di dalam Tuhan. Saudara tahu ya, nanti ke depannya ini saudara dan saya akan dihadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat. Tingkah laku anak atau suami atau istri atau perlakuan teman sekerja atau sakit penyakit. Orang yang sakitnya itu bertahun-tahun dan sulit sembuh, itu membuat frustasi. Dan ini kemarin itu ada jemaat yang PKS yang saya dengar anggotanya kena kanker. Dan saya dengar hampir setiap hari PKS ini kirim teks untuk menguatkan dia. Supaya dia tetap berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang kirim uang juga. Karena keluarganya tidak mampu. Ini loh saudaraku yang namanya pemuridan. Kenal siapa dia. Kenal siapa temannya yang seiman. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti yang kalau kita ini ketemu dengan Tuhan. Itu hal-hal yang sifatnya fasilitas. Titel, jabatan, uang, deposito, rumah. Itu kita tinggal semuanya. Dan itu tidak ditanya Tuhan. Berapa rumahmu? Uangmu berapa di deposito? Tidak, aku pastikan tidak akan ditanya. Yang ditanyakan Tuhan adalah bagaimana tanggung jawabmu dengan keselamatan yang aku berikan kepadamu. Nah itu sebabnya perlu sekali Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dengan sungguh-sungguh yang pertama tadi memberitakan Injil, yang kedua kita melakukan yang namanya pemuridan. Kapan hari itu ada jemaat yang ekonominya betul-betul sungsep dan jatuh terpuruk. Sampai dia ke tempat saya dan, Pak Bambang saya tolong dipinjam uang. Aduh, uang sekian banyak saya enggak ada. Saya hanya menuntun kamu teguh sama Tuhan. Enggak Pak Bambang, aku enggak bisa kemana-mana. Ya sudah Pak Bambang enggak bisa nulung. Nanti kalau yang nulung setan, aku akan ikut setan. Ngono ya. Batinku kok kondel meni. Ngomong, ini orang yang begitu tuh sudah ada 2 loh jemaat ini. Tak dulu enek para ya. Muga-muga gak enek. Gak enek. Iso-iso nih Pak Bambang. Pokoknya tuyul gendruwo kayak aku duit, aku melu deh. Oh nih saudara. Dan memang dia gak dimuridkan kok. Jadi dia itu memang ini bukan hanya salah PKS, saya salah juga salah saya juga saudaraku ya. Nah PKS akan memperhatikan, tapi sekarang kalau tidak satu-satu itu sulit. PKS memang secara pimpinan kelompok sel secara umum memperhatikan anggota-anggotanya yang susah, yang kesulitan. Tapi untuk satu persatu detail hidupnya dia harus ditangani orang satu gitu. Baru itu nanti mengena. Yang kapan hari itu bunuh diri itu, yang punya bengkel, awal tahun 2022, namanya Mas Hari. Saya dengar, oh Bang, Pak Hari jemaatnya di rumah sakit. Loh kenapa? Bunuh diri, itu dipotong nadinya, istrinya jerit-jerit dibawa ke rumah sakit. Tertolong, saudara. Begitu tertolong dia pulang, saya langsung ke sana. Memang istrinya belum kenal Tuhan. Pak Hari kenapa harus begini? Ya Pak Bambang saya terpuruk, saya nggak bisa memenuhi kebutuhannya istri, anak-anak semuanya. Usahaku begini dan sepi sekali. Saya stres, saya depresi Pak Bambang. Saya ngomong, saya ocehi banyak sekali saudara. Memang dia jarang ke gereja. Dan saya kalau mengunjungi ya sekedarnya aja, gerejanya jemaatnya banyak. Gak mungkin saya konsentrasi ke satu orang. Belum soal ekonomi, keuangan, staf pengembalaan. Belum lagi soal sekolahan dan panti jompo. Banyak, sekarang malah misi gereja, luar dan dalam negeri. Sulit. Jadi saya yang permukaan dan ini harus ditangani salah satu orang yang terus memantau. Tapi karena saya hanya seperti itu, hanya nasihat-nasihat aja. Seminggu kemudian gantung diri. Akhirnya meninggal.
Kenapa begitu? Karena tidak dimuridkan dan dia tidak menjadi murid. Murid Tuhan pasti tangguh menghadapi hutang piutang, tangguh menghadapi sakit penyakit, dia tangguh menghadapi kesulitan rumah tangga, apapun juga pasti bisa dirantasi. Karena dia dimuridkan, matang, berkembang dan kuat di dalam Tuhan. Dan kekristenan yang kuat hanya ada ketika seseorang dimuridkan. Ini mereka-mereka ini kayak siapa? April ya, si Charles, ini sing segegas ini Petra. Ini sekarang mereka ini pintar musik, saudaraku, dan sudah tampil di depan ini dalam acara-acara yang besar. Karena ada yang mentraining, disabari. Antara yang paling sabar itu David, kadang juga Yefta memberikan pelajaran. Itu dari sekolah minggu, diajari terus-menerus. Sekarang pinter mungkin lebih pinter dari gurunya. Ya. Tapi itu harus tekun, dididik. Gak bisa jadi langsung pinter. Seperti Kopassus, pasukan khusus. Wah itu screeningnya ketat sekali. Karena dia harus menjadi pasukan yang elit di nasional angkatan darat. Diterjunkan di tempat-tempat yang sukar dan berbahaya. Di tempat di belakang pertahanan musuh dan sebagainya. Secara fisik. Secara mental diuji, push up, sit up, tiarap, jalan pakai rangsel, memelihara senjata, harus apel pagi, apel sore. Dia juga harus bisa dilepas di hutan selama 2 bulan tanpa dikasih makan dan minum. Dia survive apa tidak? Itu berat ujiannya, tapi begitu keluar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan hanya sedikit aja orang yang sampai lulus begitu. Nah Tuhan Yesus itu disalib, diludahi, dicambuk, dan ditendang, dipukul habis-habisan. Akhirnya dipaku kaki dan tangannya, lambungnya ditusuk. Bukan untuk menciptakan kekristenan yang gampang, yang cengeng, gampang mutung, gampang meninggalkan Tuhan, murtad dan sebagainya. Saudara, dia ingin anak-anak Tuhan yang kuat, tangguh, tahan banting. Dalam cuaca apapun tetap ke gereja. Cuaca apapun tetap ikut som. Cuaca apapun tetap ibadah. Cuaca apapun tetap bisa menginjil, memuridkan dan seterusnya. Sekarang belajar Alkitab. Saya hanya mengajak saudara aja waktu bulan Mei yang dulu. Memberi saudara buku kecil kuning atau biru. Untuk saudara membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nanti bulan Mei ini harus sudah selesai ya Wahyu. Nah ini sebagai disiplin saja, tapi saya gak memonitor gak bisa. Hanya PKS-nya atau orang yang dekat yang akan memuridkannya baru bisa memonitor. Itu harus disiplin, Kejadian sampai Wahyu itu. Saya juga gak pengen sih baca Alkitab sebenarnya. Saya sudah banyak menghafal ayat, ini mungkin sudah 900 hampir target 1000. Ya, walaupun semakin tua, tapi ini tak disiplin tuh ya iso itu saudara. Dari 10, 20, 30, 100, 200, 300, 500, sekarang 992, kurang 8.000. Itu hanya supaya saya ini pikiran saya itu nyantol ke firman dan tak didik, di training, didisiplin begitu loh saudaraku. Membaca Alkitab juga begitu, saya wegah saja nih. Tapi ini yang namanya daging itu gak mau dididik, di training secara begituan untuk mempelajari firman. Lebih baik YouTube, lebih baik film, internet, komedi, dan seterusnya yang sangat memukau dan menyenangkan di HP itu. Apalagi bahasa Jawa. Tapi saya bahasa Jawa pernah sekali tuntas, Kejadian sampai Wahyu. Bahasa Inggris 3 kali, Kejadian sampai Wahyu. Lainnya bahasa Indonesia sekitar 30 kali atau bagaimana. Nah itu membutuhkan training. Nah bagi anak Tuhan yang gak pernah membaca Alkitab, maka harus dimuridkan. Bagaimana cara membaca Alkitab? Ya sesuai dengan kemampuan saudara. Levelnya saudara itu di mana? Ya gak bisa berdoa, bagaimana bisa berdoa? Ya gak bisa poso. Di sini mangan turun. Mangan kerja, mangan. Kuliner. Cari makanan sana, cari makanan situ. Hidupnya makan. Nah ini mengatasi juga sulit, saudaraku. Kalau tidak ada yang memuridkan, mengingatkan kembali. Betapa kita perlu disiplin untuk makan dan minum. Karena puasa anak Tuhan itu pengen jadi kuat. Doa, baca firman, poso. Itu harus.
Enggak bisa, dididik sampai kita bisa. Dimuridkan melalui pemuridan. Proses seperti itu tuh lama, jelimet. Tapi nanti ketika kita ketemu Tuhan, karakter kita tuh siap, fit, pas, fitting, pas. Di surga itu karena beledeng, ya hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Luar biasa. Memang gak enak ya, isu-isu kok kontangi Pak Bambang, wong nyekel mancal selimut sih enak, kesempatan. Tentang makanan, tentang sakit penyakit pekerjaan dan sebagainya. Mari kita memberikan diri kita untuk bisa dimuridkan, saudaraku. Kita juga ikut membidik entah itu suami, istri, entah anak-anak dan seterusnya. Coba nyanyikan.